Baik, selamat pagi semua. Video kali ini melanjutkan video yang sebelumnya. Ini adalah video yang kedua tentang penghargaan pegawai. Yang akan dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan pegawai. Kemudian ada bentuk-bentuk penghargaan pegawai. Yang terakhir adalah waktu pemberian penghargaan. Kita mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Menurut Hasibuan tahun 2007, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan. Antara lain, yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang dimaksud di sini adalah ketika para pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan akan relatif sedikit. Dan akan berlaku sebaliknya jika pekerjaannya banyak, lowongan pekerjaan banyak, dan yang mencari kerja itu sedikit, maka penghargaan bisa relatif banyak. Ya, jadi di sini akan berlaku hukum permintaan dan penawaran. Makin banyak orang mencari kerja, artinya orang banyak butuh pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit, maka bentuk penghargaannya akan semakin berkurang. Dengan asumsi perusahaan bisa mencari pegawai yang lain jika memang pegawai mereka tidak produktif, karena saking banyaknya orang yang mau bekerja. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi penghargaan adalah kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Tapi akan berlaku sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan itu untuk membayar kurang, maka tingkat penghargaan akan relatif kecil. Artinya ketika perusahaan mampu untuk memberikan penghargaan, mungkin bisa jadi perusahaan mempunyai profit untung yang besar, maka bisa jadi perusahaan akan memberikan penghargaan yang lebih besar. Yang ketiga, organisasi karyawan. Organisasi karyawan yang kuat akan berpengaruh pada tingkat penghargaan. Makin kuat organisasi karyawan, biasanya disebut sebagai serikat pekerja, maka dia akan semakin berpengaruh terhadap penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Jadi ketika organisasi karyawan kuat, maka dia bisa mengajukan intervensi kepada perusahaan untuk memberikan penghargaan. Tapi akan berlaku sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak terlalu kuat, maka tingkat penghargaan akan relatif kecil. Selanjutnya, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka penghargaan akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya turun atau sedikit, maka penghargaan akan semakin kecil. Sederhananya, ketika pekerjaan kita bagus, maka penghargaan akan semakin banyak. Ya, ini diukur dalam ukuran organisasi. Ya, ketika hampir semua, sebagian besar karyawan bekerja dengan maksimal, dengan bagus, maka penghargaan akan semakin banyak. Dan akan berlaku sebaliknya, ketika karyawan tidak produktif, maka penghargaan akan semakin sedikit. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah dan undang-undang. Ini berlaku karena setiap perusahaan atau organisasi harus mengikuti peraturan pemerintah dan undang-undang. Ketika pemerintah dan undang-undang mensyaratkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai, maka penghargaan pun harus dilakukan. Ketika pemerintah tidak membuat peraturan untuk memberikan penghargaan, maka penghargaan kepada pegawai juga akan semakin menurun atau kecil. Ya, ini berkaitan dengan peraturan dari pemerintah. Berikutnya adalah biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah tempat perusahaan, tempat karyawan bekerja itu tinggi, maka penghargaan juga akan semakin besar. Sebaliknya,
Bentuk penghargaan yang berikutnya adalah biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah tempat karyawan bekerja itu tinggi, maka penghargaannya pun akan semakin tinggi mengikuti biaya hidup di kota tersebut. Jika biaya hidupnya rendah, maka ada kemungkinan juga penghargaannya juga akan semakin menurun. Selanjutnya adalah posisi jabatan karyawan. Biasanya akan berlaku karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi, maka dia akan menerima penghargaan lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh penghargaan yang lebih kecil. Akan berbeda penghargaan untuk manajer misal, akan berbeda jumlah penghargaan untuk levelnya staff atau supervisor. Kemudian pendidikan dan pengalaman. Makin tinggi pendidikan dan makin banyak pengalaman seseorang bekerja, maka biasanya penghargaan pun akan semakin besar, walaupun juga akan dilihat kinerjanya. Tapi secara umum, ketika pendidikan dan pengalaman bekerjanya bagus, maka penghargaannya juga akan semakin besar. Akan berlaku sebaliknya, ketika pendidikannya tidak terlalu tinggi, pengalaman tidak terlalu banyak, maka penghargaannya juga akan semakin kecil. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional maju, maka tingkat penghargaan juga akan meningkat. Ya, biasanya kalau ekonomi lagi maju, maka perusahaan pun akan maju juga. Perusahaan akan dapat lebih stabil dalam mengelola bisnisnya, sehingga penghargaan juga akan semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah jenis dan sifat pekerjaan. Misalnya jenis pekerjaannya sulit, resiko besar, maka penghargaannya juga akan semakin besar. Dan akan berlaku sebaliknya, jika pekerjaannya tidak terlalu berisiko dan memang pekerjaannya mudah, maka penghargaannya juga akan semakin kecil, karena akan ada banyak yang dipertaruhkan di sini, resiko pekerjaan misal, atau kerumitan pekerjaan misal. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan pegawai oleh perusahaan terhadap karyawannya. Kita lanjut, bentuk-bentuk penghargaan. Bentuk-bentuk penghargaan secara umum itu ada dua, penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik menurut Ernie Tisnawati, penghargaan intrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat dia bekerja, di mana sesuatu yang akan diperolehnya tersebut sesuai dengan harapannya. Itu menurut Ernie. Kemudian menurut Gibson dan kawan-kawan, penghargaan ekstrinsik mencakup penghargaan yang bersifat finansial, promosi, dan imbalan antar pribadi atau rasa hormat. Jadi penghargaan ekstrinsik ini penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Penghargaan ekstrinsik ini sifatnya adalah dapat dirasakan secara fisik atau tangible bahasanya. Contoh dari penghargaan ekstrinsik ini adalah insentif. Insentif adalah pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pimpinan organisasi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja atau kontribusi karyawan kepada organisasi. Ketika karyawan memberikan kontribusi lebih atau memberikan kontribusi lebih besar dari yang diharapkan oleh perusahaan, maka dia bisa mendapatkan penghargaan berupa insentif. Atau bisa juga karena si karyawan ini telah melakukan tugas-tugas, ya, tugas-tugas tertentu atau tugas-tugas ekstra di luar kebiasaan perusahaan, maka dia juga bisa mendapatkan insentif dari sini. Atau karyawan melakukan pekerjaan di luar jam pekerjaan rutin, bisa juga mendapatkan insentif
penghargaan insentif dari sini. Kemudian yang kedua ada bonus. Menurut Sondang P. Siagian, bonus adalah imbalan yang berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga melampaui harapan pimpinan. Hampir sama dengan insentif. Ya, bonus ini juga merupakan imbalan karena seseorang telah melampaui harapan pimpinan. Lalu bedanya bonus dan insentif itu bisa terlihat dari pemberiannya. Bonus itu cenderung bersifat reaktif, artinya dia akan diberikan jika pekerjaannya telah selesai. Dan di bonus ini tidak ada jaminan di periode berikutnya itu akan diberikan lagi. Jadi cenderung reaktif. Ketika kita mencapai sesuatu, maka kita bisa mendapatkan bonus, dan ini reaktif, tergantung apa yang kita capai. Jadi harus ada buktinya terlebih dahulu. Kemudian insentif ini bersifat proaktif, artinya insentif ini memang dirancang dari awal. Ya, di awal sudah diberitahu, misalnya jika kamu berhasil mencapai begini, maka kamu akan mendapatkan insentif seperti ini. Nah, itu bedanya bonus dan insentif. Bonus sendiri itu ada berbagai macam. Ada berbagai macam kriteria untuk diberikan. Misalnya berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian misalnya ketika ada penghematan waktu karena sebuah metode tertentu. Kemudian bonus juga bisa diberikan karena ada perhitungan yang progresif. Artinya jika seseorang karyawan makin lama makin mampu memproduksi barang, jadi ada progresif, ada peningkatan kinerja yang secara terus-menerus, maka bonus juga dapat diberikan. Kemudian yang ketiga, penghargaan secara formal dari pimpinan. Jadi secara formal pimpinan bisa memberikan penghargaan. Biasanya diberikan dalam momen-momen tertentu, momen-momen resmi, misalnya dalam upacara, catering karyawan. Penghargaan bisa berupa medali, sertifikat, gelar, misalnya penghargaan kepada karyawan berprestasi di tahun ini, atau penghargaan kepada karyawan terbaik di tahun ini. Bisa diberikan penghargaan secara formal berupa sertifikat atau medali. Kemudian pujian walaupun sekedar kata-kata itu juga merupakan sebuah penghargaan yang positif. Pujian yang diberikan pada waktu yang tepat, saat yang tepat, itu bisa memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada promosi jabatan. Promosi jabatan bisa juga termasuk dalam bentuk penghargaan. Ya, ketika karyawan kinerjanya bagus dan dipandang dia layak untuk promosi jabatan atau naik jabatan, maka karyawan itu bisa mendapatkan penghargaan berupa promosi jabatan. Misalnya ketika Anda bekerja di level staff, kemudian Anda dapat bekerja dengan baik, hasilnya pun bagus, Anda bisa dipromosikan untuk menjadi supervisor. Begitupun juga di level supervisor, jika dirasa bagus, dia bisa promosi jabatan menjadi kepala bagian atau menjadi manajer. Itu adalah bentuk-bentuk penghargaan ekstrinsik yang terlihat. Kemudian kita lanjut ke penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Ya, ini dirasakan ini karena dia telah melakukan sesuatu. Perasaan ini bisa berupa kepuasan dalam melakukan sesuatu, perasaan lega karena telah menuntaskan suatu pekerjaan, perasaan percaya diri
dia memiliki kepuasan dalam batinnya. Nah, ini biasanya intrinsik, ini di dalam diri. Jadi penghargaan ini akan berada di dalam diri karyawan. Menurut Gibson dan kawan-kawan, imbalan intrinsik mencakup rasa penyelesaian dalam pencapaian prestasi, otonomi, dan pertumbuhan pribadi. Prestasi yang pertama, pencapaian prestasi. Seseorang ketika merasa tertantang, terus dia diberikan pekerjaan yang menantang, dan dia berhasil menyelesaikan pekerjaan itu, maka akan muncul perasaan puas. Dan perasaan puas ini adalah sebuah bentuk penghargaan, karena ini bersifatnya intrinsik. Yang kedua adalah otonomi. Penghargaan dalam bentuk otonomi artinya karyawan diberi kebebasan untuk menentukan cara menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Karyawan diberi kebebasan untuk bagaimana cara dia bekerja, sehingga dia merasa bebas dan nyaman dalam pekerjaannya, karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan otonomi ini akan memberikan kebebasan karyawan untuk berkreasi, untuk berkreativitas. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi, penghargaan dalam pertumbuhan pribadi ini cenderung adalah ke bagaimana perusahaan bisa menentukan suatu skema tertentu agar karyawan itu ketika bekerja itu dia bertumbuh dalam artiannya kompetensinya terus meningkat karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, sehingga pertumbuhan pribadi dia baik secara emosional maupun secara intelektual akan terus meningkat. Ketika pertumbuhan pribadi meningkat, potensinya meningkat, maka karyawan akan merasa ada pengalaman yang menarik di sini, ada pengalaman yang bagus di sini, karena ketika dia bekerja bukan hanya bekerja menghasilkan produk, namun dia juga bisa meningkatkan kemampuan dia dan kemampuan ini meningkat secara terus menerus. Jadi bukan pekerjaan yang monoton yang hanya itu saja. Ketika pekerjaan monoton, maka karyawan akan merasa saya bekerja gini-gini aja, tidak ada peningkatan. Tapi ketika pekerjaannya itu merangsang karyawan untuk bertumbuh secara pribadi, maka ini adalah sesuatu bentuk penghargaan yang bagus untuk karyawan. Berikutnya adalah waktu pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan bisa dilakukan kapan saja sebenarnya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Namun ada beberapa waktu-waktu yang bisa dipakai untuk memberikan penghargaan. Ketika ada penghargaan yang pertama ada penghargaan yang diberikan berdasarkan masa kerja. Contohnya itu adalah untuk PNS, misal ketika bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mereka sudah bekerja selama itu, maka mereka berhak mendapatkan penghargaan. Ada juga penghargaan yang diberikan saat pensiun. Ketika seseorang pensiun, maka dia selain mendapatkan asuransi jaminan hari tua, dia juga akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan karena telah mengabdikan pekerjaannya untuk perusahaan. Bisa juga saat akhir jabatan. Ketika seseorang mendapat jabatan, kemudian masa jabatannya selesai, dia dapat pula diberikan penghargaan saat akhir masa jabatannya dia. Kemudian dalam periode waktu tertentu, misalnya setiap minggu, setiap bulan, setiap 6 bulan, atau setiap 1 tahun. Misalnya itu untuk penghargaan pegawai berprestasi, bisa dibuat setiap bulan, atau setiap 6 bulan sekali, atau setiap setahun sekali. Kemudian ada juga penghargaan yang diberikan ketika karyawan itu mengalami kecelakaan dalam bekerja. Penghargaan diberikan karena karyawan telah bekerja dengan baik namun mengalami kecelakaan, maka penghargaan bisa diberikan di sini. Penghargaan juga dapat diberikan saat si karyawan wafat, dapat berupa uang duka wafat yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga karyawan. Ada juga penghargaan yang diberikan secara rutin setiap bulan, ya, seperti bonus bulanan. Kemudian ada juga yang diberikan saat
karyawan memperoleh prestasi yang bagus. Ada juga penghargaan yang bisa diberikan setiap saat, misalnya pujian dan lain-lain sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tepat dalam memberikan penghargaan, misalnya saat upacara, biasanya untuk pegawai negeri atau untuk pegawai BUMN atau untuk instansi yang memang mengadakan upacara. Kemudian saat rapat, ya ketika rapat dihadiri karyawan bisa diberikan penghargaan saat itu. Kemudian saat briefing, misalnya briefing pagi ketika satu bagian dalam satu ruangan bersama, pimpinan dapat mengumumkan di situ untuk memberikan penghargaan. Kemudian saat gathering atau pertemuan bersama seluruh karyawan perusahaan, ya di situ juga dapat diberikan penghargaan. Penghargaan juga dapat diberikan di grup WhatsApp perusahaan, sosial media perusahaan, misal dipasang di Instagram, ya Facebook perusahaan, atau di website perusahaan juga bisa diberikan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memberikan penghargaan yang ditulis dalam bentuk banner. Ya, bisa dalam bentuk apapun asal itu memang positif dan disesuaikan dengan kebijakan dan budaya perusahaan. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Untuk diskusi kita lanjut di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.